Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai survei pengalaman dan kualitas pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia. Anggota kelompok terdiri dari saya, Muhammad Farhan Faiz, ada Siti Reka Sabella, Virgiva Najwa Aurelia, dan Bubi Prasetyo. Untuk data responden akan dijelaskan oleh Siti Reka. Oke, baik. Jadi data responden dari penelitian kami untuk usianya itu dari usia 18 sampai 22 tahun. Nah, untuk jenis kelaminnya itu ada 63% perempuan dan 37% laki-laki. Lalu untuk jenis perguruan tingginya itu kebanyakan mengisi dari universitas swasta yaitu sebanyak 78%. Lalu ada juga universitas negeri sebanyak 12,2%. Dan ada juga dari politeknik dan institut. Untuk analisis pertanyaan yang pertama, pertanyaannya yaitu, apakah Anda puas dengan lingkungan kampus dan suasana belajar di universitas Anda? Nah, polling tertinggi ini memperlihatkan angka 43,9%, yaitu para responden merasa puas dengan lingkungan kampus dan suasana belajar di universitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sedikit kampus yang lingkungan dan suasana belajarnya memadai. Lalu untuk polling terendahnya yaitu ada di angka 12,2%. Responden merasa sangat puas dengan lingkungan kampusnya. Hal ini menunjukkan jika masih banyak kampus-kampus yang harus mengupgrade lingkungan dan suasana belajar di kampusnya agar para mahasiswa merasa nyaman. Lalu sebanyak 14,6% responden merasa tidak puas dengan lingkungan dan suasana belajar di kampusnya. Ternyata masih ada kampus yang tidak memperhatikan lingkungan dan suasana belajar di kampusnya, sehingga para mahasiswa itu merasa tidak puas dengan suasana lingkungan dan belajar di kampusnya. Lalu sebanyak 29,3% responden merasa cukup puas dengan lingkungan dan suasana di kampusnya. Nah, untuk analisis pertanyaan yang kedua, pertanyaannya yaitu, apakah Anda puas dengan fasilitas yang tersedia di kampus? Ada seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, dan lain-lain. Sebanyak 39% responden merasa puas dengan fasilitas kampusnya. Hal ini menunjukkan jika fasilitas yang ada memang baik. Lalu sebanyak 34,1% responden merasa cukup dengan fasilitas di kampusnya. Kemungkinan memang fasilitas yang ada itu cukup memadai. Lalu sebanyak 14,6% responden merasa tidak puas dengan fasilitas di kampusnya. Bisa jadi memang fasilitas yang ada itu kurang baik dalam menunjang pembelajaran. Yang terakhir ada sebanyak 12,2% responden merasa sangat puas dengan fasilitas di kampusnya. Hal ini menunjukkan masih banyak kampus yang belum mendukung fasilitasnya untuk mahasiswa, sehingga kebanyakan merasa tidak puas. Untuk analisis pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaannya, menurut Anda, apakah pendidikan universitas sudah sangat baik? Sebanyak 61% memilih baik, yaitu sebagian besar responden puas dengan pendidikan universitas, menunjukkan kurikulum dan fasilitas yang memadai. Namun, penilaian ini juga menunjukkan masih ada ruang untuk perbaikan. Yang memilih cukup sebanyak 31,7%, yaitu hampir sepertiga responden merasa kualitas pendidikan hanya cukup. Mereka mungkin menginginkan perbaikan dalam metode pengajaran atau relevansi materi dengan kebutuhan industri. Selanjutnya ada sangat baik sebanyak 7,3%, yaitu hanya sedikit responden yang sangat puas, menunjukkan bahwa hanya beberapa universitas yang memenuhi atau melampaui ekspektasi tinggi mereka. Selanjutnya ada analisis pertanyaan keempat, yaitu bagaimana Anda menilai kualitas pengajaran di universitas Anda. Yang pertama, baik sebesar 70,7%, yaitu sebagian besar responden merasa puas dengan kualitas pengajaran di universitas mereka. Ini menunjukkan bahwa dosen dan metode pengajaran umumnya memenuhi harapan, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan agar dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi.
Selanjutnya ada cukup sebesar 24,4%, yaitu hampir seperempat responden menilai kualitas pengajaran sebagai cukup. Ini mengindikasikan adanya kritik terhadap metode atau efektivitas pengajaran. Mereka mungkin merasa ada kebutuhan untuk memperbaiki pendekatan pengajaran atau menyediakan lebih banyak dukungan akademik. Yang terakhir itu sangat baik sebesar 4,9%, yaitu hanya sedikit responden yang merasa puas pengajaran di universitas. Mereka sangat memuaskan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa dosen atau program yang unggul, mereka masih jarang ditemukan di universitas secara keseluruhan. Baik, untuk analisis pertanyaan kelima, apakah Anda merasa bahwa kurikulum di universitas Anda relevan dengan kebutuhan kerja Anda? Baik, dilihat di diagram pie chart, sebanyak 95,1% responden menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum di universitas responden tersebut sangat relevan dengan kebutuhan kerja responden. Lalu, 4,9% responden menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa ada universitas yang kurikulumnya tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan kerja responden. Lalu, untuk analisis pertanyaan ke-6, seberapa sering Anda menggunakan fasilitas perpustakaan di kampus universitas Anda? Oke, di diagram chart pie-nya, mayoritas mahasiswa 53,7% jarang menggunakan fasilitas perpustakaan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya e-book, jurnal online, atau rendahnya literasi atau minat baca di kalangan mahasiswa saat ini. Dan zaman sekarang dengan mudahnya kita mengakses segala sesuatu di internet. Maka saat ini sudah jarang sekali mahasiswa untuk datang ke perpustakaan. Lalu sebagian besar mahasiswa sebanyak 29,3% menggunakan fasilitas perpustakaan beberapa kali dalam seminggu. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada mahasiswa yang datang ke perpustakaan 1 sampai 3 kali seminggu, bisa untuk meminjam buku atau mengerjakan tugas di perpustakaan. Lalu beberapa mahasiswa sebesar 12,2% menggunakan fasilitas perpustakaan setiap hari. Hal ini kemungkinan ada mahasiswa tersebut menjadi mitra perpustakaan atau memang sering menggunakan fasilitas tersebut untuk mengerjakan tugas dan membaca buku. Sementara sebagian kecil mahasiswa 4,8% menggunakan fasilitas perpustakaan sekali seminggu. Hal ini kemungkinan disebabkan karena para mahasiswa ini tidak menganggap perpustakaan sebagai sumber yang berharga untuk pembelajaran mereka. Nah, untuk pertanyaan ketujuh, yaitu seberapa efektif metode pengajaran dosen di perguruan tinggi Anda? Jadi, di diagram ini menunjukkan bahwa mayoritas besar responden atau lebih dari 90% menilai metode pengajaran dosen di perguruan tinggi mereka sebagai efektif atau cukup efektif. Ini menunjukkan bahwa secara umum metode pengajaran yang digunakan sudah cukup baik, meskipun ada ruang untuk peningkatan, terutama untuk menjadikan pengajaran yang lebih efektif. Kecilnya persentase yang menganggap metode pengajaran kurang efektif ini dan tidak adanya responden yang menilai metode pengajaran tidak efektif sama sekali menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa kritik, umumnya mahasiswa puas dengan pengajaran yang mereka terima. Selanjutnya, seberapa penting menurut Anda praktik magang selama kuliah? Jadi pada diagram ini terlihat bahwa sebagian besar responden atau 97,5% menganggap praktek magang selama kuliah sebagai hal yang penting atau sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya program magang dalam kurikulum pendidikan tinggi di mana mahasiswa merasa bahwa pengalaman praktis atau magang ini membantu mereka mempersiapkan diri untuk memasuki kerja. Kecilnya persentase yang menganggap magang kurang penting atau tidak penting sama sekali juga menunjukkan bahwa ada konsensus luas mengenai manfaat magang di kalangan mahasiswa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum dan pengalaman pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Persepsi mahasiswa terhadap kurikulum dan pengalaman pembelajaran dapat memberikan informasi yang penting tentang sejauh mana kurikulum telah memenuhi kebutuhan mereka dan apakah pengalaman pembelajaran memadai dalam menyiapkan mereka untuk masa depan. Survei ini menemukan
bahwa kurikulum yang dipersiapkan dengan baik dan pengalaman pembelajaran yang baik dapat membantu mahasiswa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan kurikulum dan pengalaman pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan mempersiapkan mahasiswa untuk masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih telah mempresentasikan kelompok. Eh, saya sendiri meminta maaf bila dari kelompok kami ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.